Perpu Cipta Kerja setelah ditandatangani Pak Jokowi tidak lama langsung diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Serikat buruh ini lebih jelek daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Di sisi lain, Pak Yusril, ini sudah benar sesuai dengan prosedur. Penggugat minta Ketua MK tidak terlibat karena dia adalah ipar Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang betul-betul lebih jelek namun legal, atau apakah akan dikabulkan oleh MK? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin dilanjutkan dengan Perpu Cipta Kerja sesudah proses di Mahkamah Konstitusi, langsung pada kesempatan hari-hari ini juga diadukan ke Mahkamah Konstitusi. Mengapa? Ya karena memang pihak-pihak ada yang merasa tidak cocok dengan Perpu Cipta Kerja tersebut. Ayo kita lihat bagaimana hal tersebut mulai dari pendapat Yusril. Pertama kita lihat pendapatnya Yusril. Yusril bilang pembentukan Perpu Cipta Kerja sesuai dengan prosedur. Jadi katanya Yusril, pakar hukum tata negara mengatakan pembentukan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sesuai prosedur dan perintah MK. Dari segi prosedur, tidak ada yang salah dari produk hukum itu karena perintah dari MK itu memperbaiki. Jadi prosedurnya benar. MK telah memutuskan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan lewat putusan formil nomor 91. Jadi intinya prosedurnya benar. Apakah substansinya benar? Nah, ini yang kita bahas. Kemudian yang kedua, kita juga di Tempo sebut Perpu Cipta Kerja lebih buruk dari Undang-Undang Ciptaker. Serikat pekerja tidak akan diam. Wah, ini yang disampaikan oleh teman-teman Serikat Pekerja. Selanjutnya kita lihat di Tempo juga, minta Ketua MK Anwar Usman tak ikut adili Perpu Cipta Kerja. Penggugat dia ipar Jokowi. Nah, apakah bisa atau tidak? Nanti kita bahas. Intinya kalau terkait dengan hal ini, kuasa hukum uji formil Victor Santoso meminta Ketua MK tidak ikut mengadili perkara karena ipar dari Presiden Jokowi. Maka Ketua MK seharusnya tidak ikut mengadili Perpu ini karena akan menimbulkan konflik of interest karena hubungannya semenda. Jadi ngeri ini. Kemudian kalau kita melihat di CNN Indonesia, Perpu Cipta Kerja digugat ke MK hari ini. Ayo pilih kalian yang mana? Kita lihat yang banyak merasa jadi korban, para buruh. Kita dilihat di Tempo. Sebut Perpu Cipta Kerja lebih buruk dari Undang-Undang Ciptaker, Serikat Pekerja tidak akan diam, atau kita tidak akan diam. Tempo.co, Aliansi Aksi Sejuta Buruh memberikan pernyataan sikap soal Perpu Cipta Kerja. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSBS, pimpinan Jumhur Hidayat mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam dengan pengesahan pelet tersebut. Kita ingin menunjukkan sebenarnya pada anggota kita yang berjuta-juta di seluruh Indonesia bahwa pimpinan kalian itu tidak pernah diam. Ini kan masih banyak yang libur, tapi kita mendengar adanya Perpu yang jelas lebih buruk dari Undang-Undang Cipta Kerja yang udah kita nyatakan buruk sekali dibandingkan undang-undang sebelumnya. Itu kata Jumhur pada keterangan di depan para media di DPR.
Yang melanjutkan pihaknya ingin memberitahukan pada anggota-anggota mereka dan masyarakat bahwa mereka tidak diam. Menurut Jumhur, Aliansi Aksi Sejuta Buruh berkomitmen mencabut Perpu Cipta Kerja, bahkan mencabut Omnibus Law untuk memastikan kesejahteraan buruh. Jadi perspektifnya sangat buruh para pekerja. Ini bukan aksi, ini sebenarnya pernyataan sikap. Kita sengaja di depan gedung DPR untuk menunjukkan ini, maksudnya DPR, sudah dihina sama eksekutif, kata Jumhur. Menurutnya ranah legislatif dalam membuat undang-undang sudah diterabas oleh eksekutif dengan membuat Perpu nomor 2 tahun 2022. Jadi kita tidak diam, kita berjuang. Ini yang datang hanya ketua-ketua umum, bukan aksi massa. Jadi kita dalam rangkaian itu. Mudah-mudahan nanti kita akan ada aksi, ujar Jumhur. Lebih lanjut, ia menjelaskan tuntutan Aliansi Aksi Sejuta Buruh adalah supaya Perpu Cipta Kerja bisa dicabut. Setelah kembali ke Omnibus Law, kata dia, pihaknya akan meminta dicabut juga. Kita meminta kembali ke undang-undang, intinya dicabut. Sisi pertama, lanjut dia adalah formil. Menurutnya ini sudah dilakukan dengan tata cara pembentukan mengadopsi sistem Omnibus Law. Yang kedua, formil yang mengharuskan partisipasi bermakna dari masyarakat. Meaningful participation, maksudnya adalah dialog dong, ini kan kagak, sontoloyo namanya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sontoloyo namanya, itu kata Jumhur Hidayat karena merasa serikat buruh, serikat pekerja tidak diajak ngobrol. Pecinta masa depan negeri, itulah suasana hati para pimpinan serikat pekerja yang tidak diundang dalam suasana sesudah atau sebelum Perpu Cipta Kerja diundangkan. Jadi kalau kita mendasarkan pada itu semuanya, menurut analisis saya, pertama, bahwa Perpu Cipta Kerja itu secara formil, maksudnya secara proses, itu dalam bahasa oleh Yusril Iza Mahendra, itu sudah benar. Karena perintah keputusan MK pada waktu judicial review kepada Undang-Undang Cipta Kerja pada waktu itu bagaimana selanjutnya memperbaikinya. Jadi secara proses katanya Yusril itu ya oke, maksudnya oke itu ya sudah sesuai dengan prosedur. Jadi apakah hal ini kemudian berefek juga oke substansi? Ini yang menjadi masalah, sehingga kedua, para serikat pekerja tidak akan diam karena bahasa mereka Undang-Undang Cipta Kerja, maksudnya Perpu Cipta Kerja itu lebih jelek daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Ini komentar mereka. Sehingga ya cukup alasan teman-teman serikat pekerja melakukan perlawanan terhadap Perpu Cipta Kerja ini di Mahkamah Konstitusi. Sehingga analisis ketiga, kemungkinan ini serikat buruh yang menang, kemungkinan negara yang menang. Loh, sebenarnya bagaimana? Ada sebuah harapan Ketua MK tidak terlibat dalam proses hukum. Maksudnya ketika mengadili pengaduan ke MK tersebut. Maksudnya ya meskipun Ketua MK karena beliau itu merupakan ipar Pak Jokowi, maka ya jangan diikutkan dalam bahasa penggugat. Jadi Pak Anwar Usman sebagai ipar ya tidak boleh terlibat dalam bahasa penggugat. Sehingga what's next?
Semuanya menurut saya sih dalam kondisi baik-baik saja, dalam artian bahwa negara menampilkan, maksudnya presiden menampilkan, menghasilkan undang-undang, bukan undang-undang, Perpu Cipta Kerja memang bahasanya mendasarkan pada bagaimana perintah MK. Tetapi secara substansi hal itu selanjutnya dalam bahasa jumhur, ajak ngomong kita dong, serikat pekerja. Serikat pekerja itu perlu diajak ngomong supaya nyambung terkait dengan hal ini. Kalau tidak diajaknya ngomong, maka ya terjadi bahasanya ini sontoloyo. Bahasanya substansinya dalam bahasa serikat pekerja seharusnya yang sebagai pengguna Perpu Cipta Kerja itu kan para tenaga kerja, maksudnya para pekerja. Dan di situ para serikat pekerja terjadi perbedaan. Pecinta masa depan negeri, memang kalau kita melihat desain dari Perpu ini berbeda ya. Desain dari negara, presiden, itu bagaimana mengakomodir para investor asing. Jadi bagaimana investasi di negara ini bisa berjalan dengan baik dengan memberikan keluasan yang ada sebagaimana dalam Perpu Cipta Kerja tersebut. Berbeda dengan para serikat pekerja yang mempunyai perspektif sampai dia mengatakan dirinya tidak dilibatkan. Ya, apakah kalian percaya atau tidak, tetapi itu yang disampaikan oleh serikat pekerja. Seandainya dilibatkan, mungkin belum semuanya, jadi tidak semuanya. Tetapi pengakuan bahwa tidak dilibatkan itu menjadi sesuatu. Investor asing, serikat pekerja tidak dilibatkan. Ada sesuatu yang ingin bagaimana bertemu. Sehingga sebetulnya kalau dalam proses perpu, pembuatan perpu ini, kita tidak cukup ngomong formalitas. Maksudnya ini secara formal itu boleh atau tidak. Kalau secara formal itu boleh karena prosesnya itu kan sesudah putusan MK, maka bagaimana membuat perpu yang memperbaiki. Ya, memperbaiki itu sebetulnya dalam bahasanya serikat pekerja, ya melibatkan saya, sehingga dalam proses memperbaiki, karena putusan MK waktu itu adalah bagaimana dipending terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka diperbaiki berdasarkan aspirasi para serikat pekerja. Di titik mana tidak ketemu, kelihatannya ini perlu ada sebuah ruang dialog sampai kemudian memunculkan kesepakatan. Karena pada dasarnya yang namanya pemerintah itu merupakan simbol-simbol dari rakyatnya. Kita ingat ya teori demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dari rakyat, from society, for society, by society, atau from people, for people, by people. Jadi sebetulnya kalau mendasarkan pada demokrasi tersebut, maka ada sebuah keterputusan, kecuali serikat pekerja tadi kemudian mengatakan hal yang tidak sesuai yang disampaikan oleh negara. Di sini sebetulnya ruang dialog, ruang musyawarah itu diperlukan. Meskipun memang agak sulit ya, negara kita itu negara luas, negara yang sangat, tetapi semuanya berproses dan semuanya harus mendasarkan pada hukum. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga solusinya kalau menurut saya sih, pertama, proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu adalah proses yang harus dilaksanakan dan harus dijalani secara apa adanya. Dan kalau supaya jauh dari kecurigaan netralitas, maka memang Pak Anwar Usman itu tidak terlibat dalam proses ini, supaya betul-betul ini adalah sebagaimana aspirasi rakyat tersebut. Selanjutnya nanti di proses Mahkamah Konstitusi, di persidangan,
maka semuanya perlu dilibatkan. Semua serikat pekerja perlu dilibatkan. Para ahli tata negara juga perlu dilibatkan, sehingga di situ nanti akan menjadi substansi. Kepentingan antara investor dan serikat pekerja itu menjadi hal yang perlu dipertemukan. Memang antara barat, timur, atau utara, selatan itu tidak bisa bertemu, tetapi ada sebuah koneksitas. Kalau kalian di kutub utara untuk ngomong kutub selatan nggak bisa bertemu. Begitu juga terkait dengan kebutuhan investor asing dengan serikat pekerja tidak bisa bertemu. Namun kan ketika antara kutub utara dan kutub selatan ada penghubung, akhirnya bisa nyambung. Begitu juga antara serikat pekerja dan investor asing. Di situ adalah ada negara, ada pemerintah, maka bisa nyambung. Sehingga semuanya akan terjawab. Endingnya, semuanya perlu kita nikmati. Gugatan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi itu bukan sesuatu yang jelek. Ini adalah perintah hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Dan di situ perlu membuktikan apakah putusan negara itu tidak cukup formal, prosedural, tapi substantif pun kemudian sesuai dengan aspirasi para serikat pekerja. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.